Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih dengerin kata pesannya sama, tapi kenapa kita bisa percaya itu beda sama orang? Bayangin ya, ada dua orang yang memberikan kita pesan, tapi kita langsung percaya sama satu orang. Sedangkan dengan orang lain, kita masih kayak ragu-ragu, kayak bener nggak sih apa yang dia omongin? Nah, sebenarnya apa sih yang bisa bikin kita percaya dan nggak percaya sama pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan itu sendiri? Halo semuanya, selamat datang di Psikologi Podcast. Di episode kali ini, kita bakal membahas hal-hal yang sangat berdekatan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu komunikasi. Nah, karena sadar nggak sadar nih teman-teman semuanya, kita tuh selalu melakukan komunikasi. Baik komunikasi secara langsung, kayak ngobrol kayak gini, atau chat, atau bahkan dengan mimik wajah, itu sudah termasuk komunikasi. Nah, hari ini saya nggak bakal sendirian membahas terkait pembahasan yang menarik ini, yaitu tentang komunikasi ini. Karena hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Ria Thalia, SKM, MA. Halo Mbak Ria. Halo semuanya, saya Ria Thalia, dosen psikologi FKUNS. Halo Mbak Ria, apa kabar nih hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Dira sendiri gimana? Kalau Dira sendiri alhamdulillah sehat juga ya Mbak, alhamdulillah. Nah Mbak, hari ini kita tuh bakal membahas sesuatu yang menarik nih Mbak, yaitu terkait komunikasi gitu. Nah, tentu saja secara spesifik kita bakal ngebahas, obrolan kita ini akan ngebahas terkait psikologi komunikator dan psikologi pesan. Benar nggak nih Mbak? Betul. Jadi saya jelaskan dulu terlebih dahulu gitu ya, di dalam komunikasi itu tentunya ada 3 hal yang harus ada. Ya. Yang pertama adalah komunikator. Nah, komunikator di sini adalah orang yang menyampaikan pesan. Gitu. Kemudian setelah adanya komunikator, tentu harus ada komunikan. Gitu. Orang yang menerima pesan. Nah, setelah ada komunikator dan komunikan juga tentunya harus ada pesan, gitu ya. Apa yang harus disampaikan gitu. Jadi kalau hanya ada komunikator dan komunikan itu tentunya tidak terjadi komunikasi kalau tidak ada pesan gitu ya. Nah, ketika komunikator berkomunikasi itu tentunya yang paling penting gitu adalah atribut yang ada di dalam komunikatornya itu sendiri. Terkadang yang lebih menjadi perhatian itu tentunya adalah komunikatornya, bukan isi pesannya. Terkadang seperti itu. Jadi siapa yang berbicara itu akan menjadi perhatian, belum masuk ke pesannya. Gitu. Ketika kita tahu mungkin komunikatornya itu punya kredibilitas, gitu ya, punya keahlian di bidang itu, tentunya tingkat kepercayaan kita akan menjadi meningkat. Gitu. Oke. Contohnya gitu ya. Contohnya saya akan memberikan contoh misalnya ada anak pang gitu ya. Ketika anak pang itu ingin menyampaikan pesan gitu ya dengan penampilan dia, yaitu dengan misalnya bajunya sedikit tidak rapi gitu ya, kemudian rambutnya juga berdiri gitu ya. Nah, kemudian dia ingin menyampaikan pesan dengan cara misalnya melakukan khotbah gitu, menyampaikan khotbah. Nah, khotbahnya ini misalnya dia ingin menyampaikan firman-firman Tuhan. Tentunya kalau firman-firman Tuhan ini disampaikan dengan maksud baik supaya orang bisa memahami tentang hal itu gitu. Tapi yang menyampaikan yang sebagai komunikatornya adalah anak pang, sehingga jemaah-jemaahnya bisa jadi tidak percaya gitu karena atribut dan identitas yang mereka miliki gitu. Berbeda halnya dengan perawat gitu ya, perawat ataupun ibu bidan. Nah, ibu bidan dengan menggunakan penampilan seperti misalnya pakaian nakes gitu ya, kemudian juga kita tahu latar belakang beliau adalah nakes dari keperawatan maupun kebidanan. Ketika mereka menyampaikan pesan terkait dengan misalnya persalinan normal misalnya atau mungkin pemeriksaan kehamilan, tentunya kita sebagai audiensnya, komunikan di sini itu akan lebih percaya. Tingkat kepercayaan kita kepada komunikator itu lebih tinggi. Seperti itu Dira. Berarti kadang tuh kita lebih percaya sama orang-orang tertentu ya Mbak, baik secara penampilan gitu, secara bagaimana cara menyampaikan dan komunikasinya juga adalah hal yang menentukan kita percaya atau nggak percaya sama pesan yang disampaikan. Menarik nih Mbak, karena manusia itu secara nggak sadar menilai gitu ya Mbak. Nah, selain 3 hal tadi ya Mbak, ada lagi nggak sih Mbak faktor-faktor lain yang mempengaruhi gitu bagaimana si penerima pesan itu bakal menerima pesan yang disampaikan gitu Mbak?
Oke, tadi saya sudah sempat singgung tentang kredibilitas. Tentunya dari komunikator itu sendiri harus punya kredibilitasnya, nah, gitu. Kredibilitas yaitu adalah persepsi komunikan terhadap komunikator, gitu. Bagaimana komunikan itu menilai bahwa komunikator ini memiliki komponen-komponen yang harus ada di dalam dirinya. Misalnya adalah keahlian, gitu ya, expertise. Dia benar-benar punya kapabilitas tidak sih untuk menyampaikan pesan ini, gitu. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan. Nah, komunikator ini punya maksud terselubung yang mungkin negatif nggak ya, gitu. Kira-kira dia punya kejujuran, gitu ya, kemudian memanipulasi informasi atau tidak. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi kepercayaan komunikan terhadap komunikator. Selain itu, ada juga dinamisme. Bagaimana cara dia menyampaikan? Mungkin seperti pembawaannya tegas atau mungkin yakin terhadap apa yang dia sampaikan, gitu ya. Dan terakhir adalah karisma. Jadi dia punya daya tarik yang mungkin kita nggak tahu itu asalnya dari mana. Punya daya tarik sehingga orang-orang akan menganggap komunikator ini sebagai magnet, gitu. Jadi ada kecenderungan orang ingin untuk mendengarkan seperti itu. Oke, baik. Jadi banyak faktor ya Mbak untuk bagaimana pesan itu bisa tersampaikan dengan baik dan penerimanya juga bisa menerima dengan baik gitu. Yang pertama itu tadi terkait komunikatornya seperti apa, kemudian kredibilitasnya. Habis itu bagaimana dia bisa memberikan karisma sendiri sehingga dia bisa dipercaya gitu. Jadi banyak sekali ya komponen-komponen yang menyebabkan pesan itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Nah, tapi Mbak, selain hal-hal yang disebutkan tadi seperti kredibilitas, trustworthiness, kemudian karisma gitu, ada faktor lain nggak sih yang bisa mempengaruhi kita gitu sebagai penerima pesan untuk menerima pesan itu sendiri? Nah, tentunya ini menjadi menarik ya. Yang mempengaruhi selain 4 komponen tadi, tentunya kita harus punya kesamaan. Kita sebagai komunikator, kemudian orang-orang yang menjadi komunikannya, kita harus punya kesamaan untuk bisa pesan itu jadi lebih efektif, lebih cepat, dan lebih mudah dipahami oleh komunikan. Nah, tentunya kesamaan itu dari segi apa sih? Bisa dari segi nilai, kemudian usia gitu ya, kemudian pengalaman, latar belakang gitu ya. Misalnya teman-teman yang mendengar podcast juga mungkin dari berlatar belakang pendidikan gitu ya, pendidikan tinggi. Kemudian ketika teman-teman ingin mencari suatu jawaban dari pertanyaan teman-teman, tentunya teman-teman akan mencari orang yang kapabilitas, yang punya kapabilitas di bidang itu. Misalnya berarti akademisi juga, seperti misalnya dosen gitu ya, atau mungkin dalam konteksnya kita psikologi, berarti kita dari saintis psikologi maupun dari psikolog, seperti itu. Berarti ya Mbak, semakin kita mirip sama orang yang menerima pesan, misalnya kita komunikator dari latar belakang psikologi nih, penerimanya juga dari psikologi, berarti pesannya itu bakal lebih mudah gitu untuk diterima gitu. Oke, kalau gitu nih Mbak, seberapa besar sih pengaruh dari komunikator gitu dalam komunikasi gitu? Iya, tentunya sangat berpengaruh ya, karena ketika komunikan ini ya punya harapan tertentu kepada komunikator, kemudian komunikator mengabulkan istilahnya gitu ya, harapan-harapan dari komunikan ini dengan keahliannya, dengan kemudian kepercayaan tadi, dinamisme, karisma itu ya, tentunya kepercayaan dari komunikan ini akan meningkat kepada komunikator. Dan tentunya juga tadi persepsi awal juga menentukan gitu ya, dimana komunikator itu juga punya yang namanya seperti prior ethos dan intrinsic ethos. Nah, prior ethos di sini adalah persepsi komunikan kepada komunikator gitu ya, sebelum komunikator melakukan komunikasi gitu. Lihatnya dari mana? Dari pengalaman langsung, misalnya sudah kenal terhadap komunikator sebelumnya gitu. Kemudian juga paparan media, mungkin juga komunikatornya orang yang penting gitu ya, di dunia pendidikan misalnya, seperti itu sudah kenal lebih dulu gitu ya. Kemudian juga dari gelar-gelar yang dia miliki gitu ya, biasanya kita bisa lihat dari mungkin LinkedIn-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu ada intrinsic ethos. Nah, intrinsic ethos ini kebalikan dari prior ethos tadi. Kalau prior ethos itu sebelum melakukan komunikasi, kalau intrinsic ethos itu ketika komunikator melakukan komunikasi. Nah, jadi ketika melakukan komunikasi itu kita langsung menilai gitu. Menilai dari pembawaannya, gaya bicaranya, yakin atau tidak, itu seperti itu. Gitu, Dira. Oke, baik Mbak. Berarti sebagai komunikator nih, kalau kita mau
nyampein pesan kayak pidato gitu, kita tuh bener-bener harus meyakinkan penerima pesan kalau kita tuh kredibel gitu, dengan mungkin mengikuti pelatihan dulu, kemudian meningkatkan gaya komunikasi kita dulu, sehingga penerima pesan tuh bakal percaya sama kita, teman-teman. Oke, nah lalu sebagai komunikator nih Mbak, kita kan juga nggak bisa lepas nih dari pesan yang disampaikan. Sebenarnya dalam komunikasi itu sendiri tuh pesan tuh terdiri dari apa aja sih Mbak? Oke, pesan itu terdiri dari 3 ya, yaitu linguistik. Linguistik di sini dalam bentuk kata-kata, jadi apa yang kita sampaikan gitu ya, bahasanya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah paralinguistik. Jadi intonasi, nada suara kita tinggi atau rendah, kelihatan kita kalau misalnya mungkin tegas itu berarti kita yakin dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian juga temponya, apakah cepat, apakah pelan gitu ya, dan juga mungkin artikulasi itu juga mempengaruhi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah nonverbal, gestur gitu ya. Misalnya menunjukkan ada lambaian tangan, misalnya gitu. Ada juga mungkin ekspresi wajah dari senyum gitu ya, dari tatapan mata menunjukkan keyakinan dan lain sebagainya. Oke, berarti ada 3 komponen ya Mbak. Linguistik berarti kata-kata yang kita keluarkan atau tulisan gitu. Habis itu paralinguistik tuh gimana cara kita mengekspresikannya itu, misalnya dengan gerakan tangan gitu, intonasi suara kita tuh seperti apa, temponya tuh seperti apa, dan nonverbal itu gestur serta ekspresi wajah. Nah nih Mbak, ini menarik sih. Gimana sih Mbak, apakah ketiga komponen itu harus dikombin atau bisa sendiri-sendiri nih Mbak berdirinya? Iya, tentunya harus berjalan bersamaan untuk bisa memunculkan makna yang utuh dari pesan itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa salah satu saja, tapi ketiganya harus berjalan bersama. Oke, berarti juga harus selaras ya Mbak. Misalnya pesannya itu tegas tapi temponya itu lembek, misalnya itu juga nggak bisa perfect combo juga ya. Berarti Iya. harus selaras juga ya. Iya, nggak memberikan makna yang sesuai dengan yang diharapkan komunikator juga gitu. Oke, baik. Berarti di-combine ya. Menarik ya. Tapi ada satu hal nih Mbak yang bikin saya penasaran. Gimana sih caranya biar orang lebih percaya nih sama pesan kita? Karena kan banyak nih orang tuh kadang agak beneran gak sih dia tuh bisa nyampein pesan ini, dan membuat orang percaya itu gimana gitu. Iya, tentunya kita harus punya teknik persuasif ya. Persuasif di sini adalah tentunya teknik yang bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Tentunya ada 5 tahapan. Yang pertama adalah attention. Jadi kita menarik perhatian dari komunikannya. Seberapa mampu gitu ya komunikator untuk bisa mengemas pesan ini supaya komunikan ingin tahu nih dengan apa yang ingin dibicarakan gitu ya. Yang kedua adalah need, menunjukkan masalahnya. Jadi seberapa mampu juga dari komunikatornya untuk bisa membuat pesan ini itu memang diresahkan gitu ya, menjadi kebutuhan banyak orang gitu. Yang ketiga adalah satisfaction, memberikan solusi. Jadi komunikator juga memberikan tawaran solusi yang mana yang paling baik, kalau bisa yang terbaik gitu ya. Yang keempat adalah visualization, membayangkan hasil. Nah, ketika tadi kita sudah menyampaikan pesan dengan cukup menarik, kemudian juga cukup dibutuhkan gitu ya oleh banyak orang, dan juga sudah ditawarkan solusi oleh komunikator, kemudian komunikan diajak untuk membayangkan kira-kira kalau sudah ada semua komponennya, kemudian solusinya itu dijalankan, kira-kira akan menjadi hasil yang seperti apa gitu ya. Kemudian yang kelima adalah action. Jadi kita setelah membayangkan, kita mengajak komunikan untuk bisa bertindak sesuai dengan solusi yang sudah ditawarkan tadi. Oke, baik. Nah, berarti teman-teman kita udah di akhir pembahasan kita nih. Berarti edukatif sekali ya teman-teman pembahasan kita hari ini, yaitu terkait komunikasi. Jadi hari ini kita tuh belajar terkait komunikasi itu ada hal yang penting, ada banyak hal penting, yaitu siapa yang menyampaikan pesan, yaitu komunikatornya. Jadi sebagai komunikator yang menyampaikan pesan, nanti kita harus prepare nih sebelum menyampaikan pesannya. Kemudian seberapa mirip kita sama audiens gitu. Jadi kita mungkin bisa mencari kesamaan kita dulu nih sama audiensnya gitu. Jadi mungkin kita cari pada saat opening, kita cari kesamaan kita, mungkin apakah kita sama-sama Gen Z, jadi mungkin kita mention biar mereka kayak lebih engage sama kita. Kemudian bagaimana pesan itu disusun. Jadi sebagai komunikator kita harus menyusun pesan secara berurutan agar lebih mudah diterima untuk komunikan gitu. Jadi kita tahu bahwa komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi terkait siapa yang nyampein, bagaimana cara menyampaikan, dan bagaimana pesan itu dikemas. Benar nggak nih Mbak? Betul, jadi balik lagi ke statement saya di awal bahwa terkadang orang lebih melihat siapa yang ngomong daripada apa yang diomongin.
Baik, terima kasih Mbak Ria atas kesempatannya ngobrol-ngobrol hari ini dan insight-insight baru yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan dan menonton Psycast hari ini. Saya Dira Anggela, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Psycast, Psikologi Podcast.